Kisah seorang sinden yang meninggal secara tragis pada tahun 1977. Dia adalah Sukati, wanita berusia 30 tahun. Sukati adalah salah satu sinden terkenal di suatu wilayah di kota Malang. Parasnya yang cantik dan mempunyai tutur kata yang lembut membuatnya menjadi primadona di desanya. Tapi hati Sukati tak pernah bisa diluluhkan dengan rayuan gombal para lelaki begitu saja. Sukati dibesarkan oleh keluarga yang sederhana. Selain sebagai seorang sinden, Sukati juga sering membantu kedua orang tuanya bercocok tanam. Meski sering berpanas-panasan, tapi kecantikan Sukati tak pernah luntur sama sekali. Bahkan, sifatnya yang apa adanya itulah yang membuat para lelaki berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya. Suatu hari, Sukati tak sengaja berpapasan dengan seorang pemuda yang begitu menawan. Dialah Sutopo, laki-laki yang bertubuh tegap, lengkap dengan kumis tipis yang menambah karismatik si pemilik wajah yang tampan itu. Sutopo sangat menaruh hati pada Sukati sejak pandangan pertama. Tapi sialnya Sutopo sudah memiliki pendamping hidup pilihan dari orang tuanya sendiri. Selain tampan, dia juga keturunan dari bangsawan. Sawah yang dimilikinya ada di mana-mana, termasuk lahan yang digarap oleh kedua orang tua Sukati saat ini adalah milik juragan Sutopo. Secara diam-diam mereka pun sering melakukan pertemuan. Dari hal yang biasa menjadi luar biasa. Itulah perasaan yang mereka rasakan saat ini. Entah kenapa rasa sayang itu mengalir begitu saja. Meski Sutopo tahu sebentar lagi dia akan menikah dengan gadis yang masih memiliki keturunan Belanda. Ialah Nancy. Tak jauh beda dengan Sukati, Nancy juga memiliki pesona yang tak kalah menarik. Badannya yang tinggi putih dan memiliki bola mata kebiruan itu menjadikan Nancy sebagai gadis yang luar biasa cantiknya, layaknya nona-nona Belanda pada umumnya. Meski sama-sama cantik, tapi Sutopo lebih menyukai Sukati yang memiliki wajah khas wanita pribumi. Ada hal yang membuat Sukati berbeda dengan wanita manapun. Tak terasa, hubungan gelap yang mereka jalani sudah berjalan 4 bulan lamanya. Dan itu artinya pernikahan Sutopo dan Nancy segera digelar. Bukan maksud dia untuk tidak memperjuangkan cintanya pada Sukati, tapi ada suatu ikatan yang tak bisa dilepaskan, yaitu orang tuanya yang berhutang budi pada Tuan Menir van Hensel, seorang antek-antek Belanda yang menetap di bumi pertiwi. Selain itu, orang tua Sutopo juga mengincar kekayaan dari keluarga Nancy. Lambat laun, hubungan gelap antara Sukati dan Sutopo terdengar juga di telinga gadis Belanda itu. Teror demi teror diterima oleh Sukati dengan harapan agar dia meninggalkan Sutopo. Tapi bukannya melemah, ikatan cinta mereka berdua malah semakin kuat. Dan untuk membuktikan rasa cinta itu, Sukati dibawa lari oleh Sutopo. Malam dan dingin, ditemani hujan gerimis, membuat mereka terlena dalam buaian asmara. Di gubuk persawahan itulah, Sukati akhirnya menyerahkan segala kehormatannya kepada Sutopo, laki-laki yang berhasil mendapatkan kegadisannya, yang selama ini dia jaga mati-matian. Sutopo mengucapkan janji-janji manis yang membuat Sukati yakin kalau dialah laki-laki yang tepat untuk diperjuangkan. Setelah kejadian malam itu, Sutopo semakin sulit untuk ditemui, dan itu karena Sutopo sendiri sedang menjalani pingitan lantaran sebentar lagi dia akan menikah dengan Nancy. Sukati yang kebingungan karena sudah 2 bulan ini dia tak datang bulan, dan ketakutannya itu akhirnya terjadi. Sukati telah mengandung buah cinta mereka, yaitu dengan Sutopo. Oleh sebab itu,
Sukati terus saja mengejar orang yang telah merenggut kesuciannya itu. Bukan karena cinta, melainkan meminta Sutopo untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi petir di siang bolong, Sukati merasa hancur saat mendapatkan perlakuan kasar dari Sutopo. Laki-laki itu mengusir bahkan tak mengakui perbuatannya. Tapi meski begitu, Sukati terus gigih mencari keadilan bagi calon buah hatinya. Semakin hari perut Sukati semakin membunjit. Dia tak bisa lagi menyembunyikan kehamilan yang dianggapnya sebagai sebuah aib keluarganya. Dan malam itu dia berniat mendatangi Sutopo tepat di malam pesta perkawinannya dengan Nancy. Acara begitu meriah, janur kuning melengkung di mana-mana. Banyak sinden-sinden menari dan menemani para tamu undangan. Dan pesta itu pun akan digelar selama 7 hari 7 malam. Di balik pohon mangga, Sukati mencurahkan segala kemelut di hatinya. Tak ada bedanya dengan laki-laki bejat lainnya. Buliran bening terus menetes di pipinya. Dalam isak tangisnya itulah, Sukati dikagetkan dengan beberapa orang yang menyekapnya dari belakang. Sarung yang menutupi wajah mereka membuat Sukati kesulitan mengenalinya. Tubuhnya pun diseret ke arah semak-semak dan diperlakukan tak senonoh oleh mereka. Tenaga Sukati yang hanya wanita lemah membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Dia pun kembali merasakan kekejaman dari lelaki. Tak hanya itu, setelah melampiaskan nafsunya, mereka pun kemudian melemparkan tubuh Sukati ke sungai yang membuatnya mengalami pendarahan, dan akhirnya dia pun meninggal di tempat. Keesokan paginya, warga dikembarkan dengan penemuan mayat Sukati di semak-semak pinggir kali. Setelah penemuan mayat itu, hari-hari desa itu terasa semakin mencekam. Setiap habis maghrib, sering terdengar alunan gamelan diiringi gending Jawa. Banyak warga desa yang melihat sosok Sukati lengkap dengan baju sindennya. Dia terus mengitari desa. Arwah Sukati masih mencari para laki-laki di balik topeng sarung itu. Maka tak hayal lagi, setiap jam 12 malam dia terus berkeliling memberi teror pada setiap penduduk. Pernah suatu malam ada warga desa lain tak sengaja berhenti. Dia terus mengomel, dan saat itulah Sukati menampakkan diri dengan wajah yang begitu cantik. Dia tersenyum layaknya wanita penggoda. Si laki-laki yang terpana akan kecantikan Sukati dengan cepat menggandeng dan mengajaknya ke semak-semak. Saat mau mencium pipinya itulah, wajah Sukati tiba-tiba berubah menyeramkan, lengkap dengan belatung dan nanah bercampur darah. Laki-laki itu pun tak kuasa menahan rasa takutnya. Dia pun pingsan di tempat. Berita tentang arwah Sukati semakin berhembus kencang, hingga sampai ke telinga Sutopo, orang yang paling bertanggung jawab atas kehancuran hidup gadis sinden tersebut. Sutopo pun merasa ketakutan. Dia menyuruh beberapa orang bawahannya untuk mendatangi seorang dukun untuk memberinya jimat penangkal. Tapi belum sempat benda itu di tangannya, Sukati sudah mendatanginya. Suara gamelan yang begitu kencang membuat telinganya mengeluarkan darah. Sukati menari di hadapan Sutopo layaknya penari jaipong. Lewat tubuhnya begitu gemulai, diiringi oleh gamelan-gamelan itu. Selendang kuning pun dikaitkan di leher Sutopo. Sukati menari tak henti-henti hingga berjam-jam lamanya, sampai Sutopo lelah dan kecapean. Sukati merangkul tubuh laki-laki tersebut dan terus mendendangkan tembang-tembang Jawa. Dari wajahnya yang semakin sumringah, tiba-tiba Sukati menangis dan wajahnya berubah menyeramkan. Matanya lepas dari kepalanya,
Kuku jarinya tepat menyengkeram leher Sutopo. Cekikan suara Sukati membuat Sutopo betah berkutik dan akhirnya tubuhnya pun kejang-kejang. Dan tak selang berapa lama kemudian jantungnya pun berhenti berdetak. Sukati pun pergi dengan senandung tembang ceweknya. Sampai sekarang, arwah Sukati sering menakut-nakuti dan meneror para laki-laki yang memakai sarung saat keluar rumah tengah malam. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.